lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id. Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong, B. Kolintang, C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Pro 1 RRI Mataram, kanal inspirasi, radio tanggap bencana, mempersembahkan dialog kentongan. Selamat mengikuti. Saat lagi akan kita jelang sore pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI. Denmark Terbuka 2018.
Yang kedua, manajemen bencana di sekolah itu sendiri, dan yang ketiga, pendidikan, pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Kalau mengurangi panjang sekali. Iya, Bu. Tapi sebentar ya Pak Roni ya, biar lebih segar suasana. Iya, baik. Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama. Yoga takut tahu, takut sama ibu guru. Yoga takut gempa. Oh, coba Yoga dengar lagu ini. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan. Begitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman. Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Iya, baiklah pendengar Pro 1 RRI Mataram, Anda bisa menyimak siaran kami lewat audio streaming kami. Masih dalam program Kentongan dengan topik pada sore hari ini pendidikan aman bencana. Saya jadi teringat ternyata memang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita saja yang seringkali meninggalkan Tuhan. Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhan, Tuhan jangan tinggalkan saya. Begitulah kurang lebih makna dari Eli, Eli, lama sabaktani. Saya meminjam istilah Ibrani ini ya, Ibu dan juga Pak Roni. Nah, kalau tadi baru kulit-kulitnya saja. Kita baru perkenalan dengan Ibu Lina dan juga Pak Roni. Sekarang sebalik, sekarang Pak Roni yang mengurai. Satu saja pertanyaan sudah mencakup semuanya ya, bagaimana? Nah, kalau kita menggali bagaimana peran dari Plan Internasional Indonesia di Nusa Tenggara Barat dalam hal pendidikan aman bencana. Seperti apa Pak Roni? Silakan. Oke, jadi mungkin mulai dari awal adanya program ini dulu, sebenarnya ini kerja bareng di tingkat nasional, ada namanya Sekretaris Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana, terdiri dari unsur pemerintah dan lembaga-lembaga kemanusiaan seperti kami. Jadi 2010 itu masih namanya Sekolah dan Madrasah Aman Bencana. Baru tahun 2019 ini keluar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, disitulah baru kita sekarang punya cukup fondasi yang kuat untuk melaksanakan 3 pilar yang disebut. Sudah kokoh fondasinya sekarang. Kalau dulu kan baru. Barangkali kalau sekarang beton bertulang. Iya. Oke. Iya, seperti itu, Mbak. Silakan. Dan untuk program Satuan Pendidikan Aman Bencana di Provinsi NTB ini kita bermitra juga dengan UNICEF dan jejaring mitra pendidikan lainnya untuk mengupayakan SPAB aja kita sebutnya biar pendek. Okay. SPAB ini biar lebih Satuan Pendidikan Aman Bencana. Ya, lebih digiatkan barangkali lagi. Biar lebih easy listening ya. Iya. Satuan Pendidikan Aman Bencana. Satuan Pendidikan Aman Bencana. Saya belum terkondisi untuk mendengar Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi kita promo terus bagaimana kemudian Satuan Pendidikan Aman Bencana ini. Satuan Pendidikan Aman Bencana di Provinsi NTB ini, Mbak. Jadi memang ada kerjasama dengan pemerintah dan atas rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita disarankan untuk 10 sekolah dasar pilot untuk awalnya itu. Jadi sekarang yang kita sedang upayakan adalah bagaimana adanya juga Sekber atau Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana di Provinsi NTB dan Kabupaten juga. Dan kemudian nanti juga kita akan coba dorong regulasi, entah itu bentuknya perda atau perbub yang untuk mendukung. Berarti belum ada payung hukumnya ya, Pak Roni? Kita lagi coba dorong. Ketika nanti sudah ada payung hukumnya, barangkali seperti apa program Satuan Pendidikan Aman Bencana ini? Apakah lebih percaya diri untuk melangkah begitu sehingga lebih banyak lagi sekolah-sekolah yang dijangkau, tidak hanya 10 sekolah ini? Sebenarnya dari Permendikbud itu pun sebenarnya sudah cukup kuat Bu untuk kita melakukan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Cuma di daerah biasanya memang perlu ada regulasi turunannya.
Kalau di Kabupaten Lombok Barat sudah ada, sekarang sedang dalam proses, sudah masuk Biro Hukum dan sebentar lagi akan disahkan itu. Cuma bagaimana kita dorong di tingkat provinsi dan kabupaten lainnya sebenarnya. Jadi dari klan sendiri tidak bisa mendorongnya? Iya, kami sedang upayakan ini. Makanya kita segerakan kalau ada sekber atau sekretariat bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana itu, kami cukup yakin bahwa hal ini akan bisa bergerak lebih cepat. Mereka yang akan duduk nantinya di sekretaris bersama ini, seandainya sudah terbangun, siapa saja mereka? Ini multi stakeholder, Mbak. Ada dari antara lain unsur dinas pendidikan, kemudian BPBD, kemudian ada juga dari contohnya Damkar dan instansi-instansi terkait lainnya lah. PUPR mungkin perlu masuk juga karena untuk menentukan fasilitas sekolah aman dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemanusiaan seperti ini. Baru sebatas keinginan atau dalam tahap ongoing proses? Masih dalam tahap ongoing proses, Mbak. Jadi kita memang baru, kalau launching program ini sebenarnya kan baru November 2019 sebenarnya. Saya kejar terus nih. Iya. Bagaimana ini September ya, baru sebatas keinginan ongoing proses, tapi berprosesnya itu berapa lama ya? Ini kami upayakan sebenarnya bulan Maret sudah bisa terbentuk ini. Maret 2020 ini ya, sudah ada. Sudah ada pembicaraan awal kok dengan pihak Dinas Pendidikan Budayaan, BPBD, bahkan dari BPBD sendiri menyanggupi untuk menyediakan ruangan sebagai sekretariat bersama. Berarti saya mendoakan as soon as possible, sesegera mungkin ya. Saya sekarang lompat ke Ibu Lina. Bu Lina, ini sekolah Ibu kan salah satu di antara 10 sekolah yang masuk dalam kategori Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nama sekolahnya SD Negeri 1 Sandik, Bu ya, betul? Betul. Ibu Lina, tadi sebelum on air saya sempat berbincang dengan Ibu. Sekolah Ibu kala bencana 2018 lalu, Agustus yang kelabu, ya, betul. Saya menyebutkan seperti itu, masih ada di dalam coretan ingatan saya dan juga di batin ini begitu. Mungkin sampai penghujung usia saya tidak akan pernah melupakan 6,9 skala Richter itu, Bu ya. Untungnya kejadian itu malam. Betul. Orang Indonesia mah selalu untung, Bu ya. Nah, orang Indonesia selalu untung. Untungnya kejadiannya sudah malam, anak-anak pada pulang sekolah ya, Bu ya. Libur waktu itu, hari Minggu ya. Hari Minggu ya. Minggu sore. Kalau misalnya di 10 sekolah ini, Bu, kenapa sekolah Ibu bisa ditetapkan sebagai salah satu satuan pendidikan aman bencana? Memangnya karena sekolahnya Ibu bertingkat begitu? Mungkin itu bisa ditanyakan ke Dinas Dikbud sama plan langsung. Jadi kami hanya menerima bahwa Ibu SD 1 Sandik sebagai salah satu sekolah pilot project untuk SPAB. Kapan itu diterimanya, Bu? Bulan September 2019. Bulan September 2019. Ya. Berarti 1 tahun 1 bulan, Bu ya, setelah bencana kejadian, itu ya. Iya, betul. Iya, siapa yang menghubungi Ibu? Waktu itu kami dihubungi dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat ya. Terus setelah itu plan langsung berkunjung ke sekolah kami ya Pak ya. Setelah itu kami langsung diberikan kuesioner pada saat itu untuk memulai kegiatan itu. Kami diberikan kuesioner yang akan diisi oleh anak-anak. Ya, apa bunyi kuesionernya? Antara lain saja, Bu. Salah satunya mengenai 3 pilar yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, bagaimana di fasilitas, sini boleh dijelaskan kembali. Oh iya, bagaimana fasilitas sekolah aman yang ada di sekolah, kaitannya dengan gedung dan prasarana yang ada di sekolah. Kemudian bagaimana juga halaman di sekitar sekolah itu apakah memenuhi syarat atau tidak. Kemudian ada fasilitas fisik penunjang yang lainnya, misalnya bagaimana fasilitas air bersih, kemudian sanitasi, kantin, UKS-nya bagaimana, kemudian juga karena kami sekolah yang bertingkat, bagaimana sarana prasarana untuk tangganya. Gitu. Tangga ini penting, Bu ya. Betul. Jangan sampai 1/4 meter luas atau panjang dari tangga ini sendiri. Anak-anak nanti kalau sudah terjadi bencana yang tidak diinginkan, ini biasanya berjuretan bahasa sasaknya, Bu ya. Iya. Bertumpukan, jangan sampai menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Iya.
Sebentar Bu ya, ditahan Pak Roni dan juga Bu Lina. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami undang ya atensi Anda di line 0370646521 dan juga di 081802056000. Dan acara ini sedang live streaming ya, bisa Anda tonton. Kembali lagi ke Ibu. Nah dari sekolah Ibu lagi-lagi yang ditetapkan begitu. Pak Roni senantiasa bertandang sowan ke tempat Ibu kan Bu ya? Siap. Kapan itu terakhir kali beliau bertandang? Terakhir kemarin di bulan Desember juga ya Pak Roni ya. Bulan Desember 2019. Ngecek apa Pak Roni? Apa dicek Pak Roni? Anda mungkin menambahkan jawaban Bu Lina tadi terkait rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Memang kami minta saran atau rekomendasi dari Dinas Pendidikan sekolah-sekolah yang berisiko tinggi. Oke. Ada resti ternyata ya? Iya, jadi sekolah-sekolah yang berada di lokasi rawan bencana dengan risiko tinggi. Nah, berarti rawan bencana itu apakah ke utara itu rawan bencana ya? Berarti kalau beli rumah jangan ke utara. Iya, jadi sebenarnya ada aplikasinya juga Mbak. Mungkin Mbak juga bisa download sendiri nanti ya setelah mengetahui acara ini. Apakah tempat Mbak berisiko bencana atau enggak. Baru memang kami bagi-bagi, silakan bisa dibagi. Yang risiko bencana itu mana? Sehingga masyarakat kita mengetahui dan prepare-nya jauh lebih mantap begitu. Baik. Ibu, silakan Ibu. Ya, kalau sekolah kami kebetulan mungkin dipilih karena sekolahnya tingkat. Dan kebetulan kemarin juga. Lantai berapa Bu? Lantai 2. Berapa ruang kelas? Kami mempunyai 15 ruangan belajar, ada 1 perpustakaan, ada kantin, ada 1 juga sumbangan dari LPMP mengenai pondok literasi. Mungkin satu-satunya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Keberadaan dari pondok literasi ini untuk apa kira-kira Bu? Oh iya, salah satunya kemarin pondok literasi ini merupakan bantuan atau sumbangan dari komunitas kepala sekolah dari Sumatera Selatan. Tidak dianggarkan saja kan Bu ya? Ada manfaatnya? Iya, apa ada. manfaatnya? Iya. Jadi gedung itu dibangun dari LPMP dan itu juga kekuatannya juga bisa dicoba. Katanya itu juga nanti sebagai salah satu untuk mengukur kalau ada bencana lagi. Kekuatan apa misalnya? Fasilitasnya, temboknya, ya bangunannya itu maksudnya. Memangnya diameter temboknya itu berapa tebal sih Bu sehingga boleh diadu kekuatannya? Boleh ditahu juga? Saya sendiri yang menyaksikan pembangunannya dari pondasinya memang banyak batu dan banyak menggunakan besi. Jadi insya Allah kuat untuk bangunannya. Jadi speknya nggak main-main begitu ya, kata betul, ya? Betul. Terus samping itu juga memang isinya itu khusus buku-buku non pelajaran. Jadi kalau anak-anak itu kan biasanya kalau dikasih buku pelajaran suka bosan. Jadi kami punya pondok literasi yang untuk menyimpan buku-buku non pelajaran yang khusus bangunannya itu tersedia terasnya yang cukup luas. Ada film-filmnya sehingga anak-anak bisa nonton tapi penuh dengan edukasi? Kalau film belum, kami banyak di sana permainan-permainan edukasi. Seperti apa misalnya? Misalnya congklak. Jadi ya, anak-anak sudah mempermainkan itu, begitu? Iya. Kemudian ular tangga juga. Nah kemarin dilengkapi juga walaupun dalam bentuk permainan mungkin seperti apa namanya bowling. Dari di teras itu anak-anak untuk menghilangkan kejenuhannya juga. Kemarin juga kami dapat bantuan ular tangga yang kapasitasnya agak besar seperti karpet gitu. Jadi anak-anak banyak yang terlibat di situ bermain ya. Betul. Iya, jadi anak-anak setelah belajar bisa ke pondok literasi. Kalau yang tidak suka main bisa membaca buku-buku yang khusus non pelajaran. Jadi modelnya seperti buku dongeng dan yang banyak gambarnya. Karena anak-anak sudah bosan kalau membaca buku yang tidak ada gambarnya itu. Saya switch kembali ke Pak Roni. Pak Roni, ada 3 pilar SPAP. Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi sering-sering saya harus mention Satuan Pendidikan Aman Bencana. Satuan Pendidikan Aman Bencana, panjang tapi harus sering kita sebut. Panjang biar saya juga terkondisi begitu. Ketika di lapangan, oh itu maksudnya begitu. Ketika nanti ada anak-anak tanya kepada saya, Satuan Pendidikan Aman Bencana, sekolah kalian masuk enggak? Begitu ya, saya bisa tanya ke beliau. Ya pendengar, nanti di sela-sela acara Anda bisa kami undang untuk beratensi bersama kami di sini. Silakan saja Anda dial di 0370 46521 dan juga di 081 820506000. Pak Roni, 3 pilar Satuan Pendidikan Aman Bencana. Saya lebih tidak menyingkatnya karena saya untuk terus mengingat itu sendiri. Apa saja kira-kira nih Pak Roni? Jadi kalau yang seperti dijelaskan Ibu Lina tadi, kita bicara ke Permendikbud dulu ya. Oke. Kalau kita bicara definisi dari
program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Pak Roni, sebentar ya kita tahan. Kita dengarkan dulu atensi dari pendengar kita. Ya, silakan. Selamat sore. Program Dialog Kentongan. Selamat sore, Mbak Deja. Iya, silakan. Langsung saja. Mohon dikecilkan volume radionya dulu. SPAB namanya? Iya, Satuan Pendidikan Aman Bencana, SPAP. Ini lokasinya di mana nih, Pak Roni? Ini ada di 10 SD di Kabupaten Lombok Barat, Pak. Kalau narasumbernya dari mana, instrukturnya gitu? Nah, terkait kalau fasilitatornya, Pak ya, di tingkat provinsi itu sudah ada rosternya, Pak. Jadi memang kalau memang butuh dukungan teknis nanti bisa melalui kami atau melalui BPBD. Pertanyaannya Pak Rudi. Pak Rudi. Halo, jadi maksudnya materi anak-anak itu kan ini SPAB itu kalau anu bencana. Iya. Sama dengan SSB, Pak. Sekolah anu bencana itu juga. Sekolah siaga bencana, Pak ya. Iya. Apakah dari Palang Merah, dari kepolisian, dari BPBD atau Basarnas gitu. Iya. Itu saja Pak Rudi? Ya, terima kasih. Oke. Tapi sebelum dijawab Pak Roni dan Ibu Lina, kita jeda dulu ya dengan sebuah lagu kembali. Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan. Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram. Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram yang sudah memberikan atensi, Pak Rudi Rajak, juga bagi pendengar yang lain yang ingin beratensi, jumpa kita hingga pukul 16:57 waktu Indonesia Tengah, masih bersama, saya panggil saja Mas Roni ya, dan juga Ibu Lina. Mas Roni ini dari Plan Internasional Indonesia Nusa Tenggara Barat, dan Ibu Lina ini merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sandik. Kita mengambil topik pendidikan aman bencana. Silakan bisa ditanggapi dulu mengenai SSB, apa bedanya dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana? Ya, terima kasih Pak Rudi, pertanyaannya bagus sekali. Jadi ketika kita bicara tentang, memang banyak ya program-program sejenis itu, ada SSB, Sekolah Siaga Bencana, Sekolah Tangguh Bencana, dan segala macamnya. Tapi sekarang semenjak dikeluarkannya Permendikbud nomor 33 tahun 2019, semua dilebur dalam program yang namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kenapa? Karena pertama agar lebih komprehensif, Mbak. 3 pilar itu menyasar semua. Sedangkan, jadi berdifusi sekarang ya, dilebur ya. Iya, jadi kita pakai istilah biar satu bahasa, semua dilebur dalam Satuan Pendidikan Aman Bencana. Tidak ada lagi pecah-pecahannya ya. Iya, yang menyasar 3 pilar tadi, Mbak. Oke. Dan kedua, memang kalau kita bicara satuan pendidikan, bukan hanya menyasar layanan pendidikan yang formal saja, tapi juga informal, Mbak. Seperti apa misalnya seperti informal? Ada sanggar belajar, kemudian mungkin TPK atau TPA, kayak Taman Pendidikan Quran. Iya, Taman Pendidikan Quran, bahkan mungkin PAUD, yang sekolah-sekolah swasta itu semua masuk dalam program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi semua diliputi untuk sama-sama siaga bencana seperti itu, Mbak. Dan biasanya memang belajar dari program-program sebelumnya itu belum lengkap itu paket pendampingannya. Jadi memang yang SSB belum lengkap ya. Dari banyak program lah yang sejenis itu. Biasanya hanya pendidikannya saja. Berarti Mas Roni ingin mengatakan bahwa Satuan Pendidikan Aman Bencana sekarang sudah komplit begitu? Iya, lebih komprehensif. Itu makanya kami sebut komplit dan komprehensif. Iya. 3 pilar dari fasilitasnya, kemudian manajemennya, dan unsur pendidikannya ada semua di situ. Ada pendidikan,
ada manajemen bencana, fasilitas sekolah aman bencana begitu ya. Nanti kita urai breakdown satu persatu, fasilitas sekolah aman bencana, kemudian manajemen bencana, pendidikan bencana. Saya ke Ibu Lina. Bu Lina, sebelum ditetapkan sekolah Ibu sebagai satuan pendidikan aman bencana, apa sih bedanya sama sekarang? Iya, sebenarnya walaupun kami belum ditunjuk sebagai SPAB, tapi kami karena kemarin sekolah yang terdampak bencana, jadi kami sudah mulai berpikir, jangan sampai nanti peristiwa yang kemarin itu terulang kembali, kami tidak punya kesiapsiagaan. Jadi sebelum ditunjuk sebagai SPAB, kami sudah membuat tangga yang tadinya ada 1 di sekolah, yang itu di lantai 2 itu ada 6 kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Kami rasa kalau terjadi gempa seperti kemarin, anak-anak itu kan seperti Mbak bilang tadi akan bertumpukan di tangga yang 1. Jadi kami mulai berpikir, karena kami mendapatkan bantuan, jadi kami membuat tangga 1 lagi yang arahnya langsung ke halaman sekolah. Ya, kemudian kami juga membuat yang namanya jalur-jalur evakuasi. Iya, tangganya ini sendiri Bu, kan ada tangga yang lebar, sementara anak buahnya Ibu, murid-muridnya Ibu 450. Di tangga atas otomatis sekitar 200 anak ya. Di bawah juga demikian, tinggal dibagi saja kelas 1 sampai dengan kelas 6 Bu ya. Nah, ini tangganya itu boleh diurai sedikit, apakah ada prosedurnya atau mungkin lebih dilebarkan sehingga anak-anak tidak berjuretan untuk turun? Iya betul. Tangga yang ada itu memang agak sempit dan di atasnya itu masih ada bangunan. Jadi kalau anak-anak berada di tangga itu masih tidak aman karena di atasnya ada bangunan. Jadi kemudian kami berpikir untuk membuat tangga 1 lagi yang ada di sudut itu dan agak lebar. Jadi begitu di tangga anak-anak sudah aman karena di atasnya sudah tidak ada bangunan lagi. Jadi seperti yang kemarin juga pernah pada saat kejadian gempa, pada saat kami ada di sekolah, jadi anak-anak sudah membagi dirinya karena kami sudah mensosialisasikan. Kalau ada gempa, kelas 4, kelas 5 ini akan menuju ke tangga yang pertama, sedangkan kelas 5B dan kelas 6 akan menuju ke tangga yang baru yang kami bangun gitu. Jadi sudahkah tertanam di alam bawah sadar mereka, buru-buru mereka harus ke tangga A atau ke tangga B, yang mereka ada di pikirannya, jangankan anak-anak kecil ya, di kita saja bagaimana kemudian turun di lapangan berada di titik kumpul begitu. Nah, seperti apa ini Bu? Iya betul sekali. Memang tidak mudah karena trauma itu memang tidak akan cepat hilang dari anak-anak. Bahkan di awal-awal saja kalau bu gurunya tidak datang, tidak naik ke atas, anak-anak akan menunggu di bawah. Jadi kami secara pelan-pelan mensosialisasikan dan juga kami ada istilahnya seperti hari Sabtu itu kami coba simulasi ke anak-anak bagaimana kalau ada gempa. Jadi anak-anak sudah arah kemana yang akan dia tuju. Sebentar ya, kita tahan dulu, ada pendengar ini. Silakan. Halo, selamat sore, program Kentongan. Halo. Silakan. Dari Arman. Pak Arman, silakan Arman. Ya baru monitor Mbak Lisa. Silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Bapak, untuk anak di sekolah Ibu Bapak tadi itu apa dari ini kegiatan simulasinya Bu, apakah ada per berapa bulan gitu? Untuk kegiatan simulasinya sendiri, entah itu baik gempa atau simulasi apa lah Bu, bencana. Kita tidak saja gempa di NTB ini, mungkin bisa jadi longsor atau apa lah gitu, kebakaran atau apa gitu. Iya, terima kasih Bapak. Iya, terima kasih. Saya sudah dibantu bertanya sama Arman, padahal saya sudah tinggal luncurkan saja pertanyaannya. Tapi itulah kuriositas, rasa ingin tahu dari pendengar. Nanti kita akan breakdown, ada 3 variasi ancaman bencana. Salah satunya tadi ada longsor, kemudian gempa, banjir, dan juga tsunami. Tapi bisa ditanggapi langsung Bu, silakan. Baik. Begini Bapak, di awal-awal kemarin memang kami rutin 1 bulan sekali kami melakukan simulasi, tetapi kemudian disesuaikan dengan kondisi ya, kami 2 bulan sekali, tapi tetap secara terus-menerus kami melakukan simulasi kepada anak-anak. Karena kami tidak akan tahu kapan kejadian itu akan terjadi. Iya, yang jelas harus waspada. Waspada, iya betul. Iya, ke Pak Roni dulu, tapi pendengar Anda bisa jeda kami untuk bertanya langsung dengan 2 narasumber, Ibu Linawati Wijaya SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sandik, kemudian ada Pak Roni dari Plan Internasional
yang tentu saja sejak tahun 1989. Ini psikososial ya, dukungan psikososial untuk masyarakat. Tidak disebut sebagai yang lain, tapi lebih tepatnya ke psikososial. Kita breakdown dulu fasilitas sekolah aman bencana, kemudian untuk manajemen bencana, pendidikan bencana. Silakan bisa seperti apa sih fasilitas? Semua 10 sekolah yang sudah ditetapkan sebagai satuan pendidikan aman bencana ini, fasilitas sekolah aman bencana sudah boleh dikatakan sudah mantap, begitu Pak Roni? Ya, terima kasih. Jadi terkait 3 pilar sekolah satuan pendidikan aman bencana ini, kalau yang pilar pertama yang terkait fasilitas sekolah aman itu memang kita pinginnya sih. Apa sih kriterianya? Ya, kita pinginnya sih segala sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu aman ketika terjadi suatu kejadian bencana. Basic fasilitasnya apa saja sih? Contohnya mungkin struktur bangunannya yang paling utama, pondasinya yang sekarang lagi diperkenalkan tuh oleh Fakultas Teknik Unram tuh ada pondasi damper namanya tuh, yang kalau ada terjadi bencana semacam kayak ada ngesok gitu, sehingga jadi ketika terjadi bencana cukup aman. Kemudian bagaimana mungkin akses jalur evakuasinya bisa di antara 10 ini, apakah ada bumper tadi yang sudah di belum ada ya? memang ya. Oke. Nanti kalau bikin RKB ruang sekolah kelas baru Bu, Iya. bisa ya dengan sistem ini dapat RKB. Oke. Itu kan yang lagi diperkenalkan itu. Ya seperti bisa dilanjutkan? itu. Kemudian bagaimana juga bukan hanya akses untuk anak-anak normal, tapi juga anak-anak dengan disabilitas juga mengakses ketika terjadi bencana, terutama untuk jalur evakuasinya. Kalau yang terkait manajemen bencana di sekolahnya itu ada tim siaga bencana di sekolah, kemudian ada dokumen-dokumen pendukungnya, ada prosedur tetap. Tim ini apakah anak-anak juga yang masuk di situ? Gabungan warga sekolah, Bu. Gabungan warga Jadi sekolah. ada dari komite, dari tenaga pendidik dan anak-anak itu sendiri. Komite itu kan bisa orang tua siswa ya, Mas Roni? Iya. Kemudian bagaimana juga sekolah bisa melakukan penganggaran yang cukup proporsional untuk mendukung 3 pilar itu masih masuk di pilar 2 manajemen bencana di sekolah. Ke dana. Iya, silakan dananya seperti apa? Kalau yang ketiga yang terkait pendidikan di sekolah itu ya bagaimana kita melakukan peningkatan kapasitas warga sekolahnya. Bagaimana anak-anak terutama anak-anak, ya. Bu guru, Pak gurunya. Bu guru, dan kalau bisa juga orang tuanya paham dia. Oke. Ketika sebelum terjadi bencana, pada saat dan setelah terjadi bencana, mereka punya pengetahuan yang cukup sesuai dengan ancaman yang ada di Paskanya ini yang terpenting ya, Mas Roni ya. Ibu, ya dana dulu seperti apa? Betul. Seperti yang sudah disyaratkan. Nanti memang segala sesuatunya tidak akan jalan secara mulus kalau tidak didukung oleh dana. Ya betul, kami menyadari. Manajemennya doa, orang dan alat ya. Manajemen doa. Ya betul. Jadi kami duit ya. Doa, dana, orang dan alat. Jadi kami memang sudah berdiskusi sama teman-teman setelah kami mendapatkan sosialisasi mengenai SPAB ini. Kebetulan kami sekarang ini memerlukan yang namanya alat pemadam api ringan itu ya. APAR ya. Jadi salah satunya harus ada di sekolah SPAB. Belum ada sekarang Bu? Belum. Kami tetapi untuk tahun 2012 ini insya Allah kami akan anggarkan di RKAS. Itu tidak kerjasama dengan damkar, pemadam kebakaran? Agak sulit mungkin. Agak susah. Bisa dijembatani. Ini sebagai jembatan ini Pak Roni, Mas Roni. Karena memang sekolah juga perlu untuk punya itu, Mbak. Jadi jangan nunggu pemadam kebakaran datang dulu. Sebelum sekolahnya terbakar ya kita. Jadi sedia payung sebelum hujan ya. Kami sudah upayakan. Ya, insya Allah nanti tahun 2020 ini kami anggarkan untuk itu. Ya, anggarkan untuk damkar ini sendiri ya. Iya, betul. Oke. Ini kira-kira di APAR ya. APAR. Alat pemadam api ringan. Oke. Itu berapa kira-kira di anggaran Ibu? 2K, 3K begitu cukup? Kami anggarkan 2. 2 saja, ya. Itu sebagai pilot projectnya dulu ya. Di baru atas kemudian nanti di dikomplitkan begitu ya. Siap, iya. Oke. Dan saya tetap mengundang Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram, silakan bisa diakses nomor kami 0370 646521 dan juga 081 802056.000. Kami akan kembali selepas yang satu ini. Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya. Kasihan si Pusi ya, Ca. Habis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu. Ayo! Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda? Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Pro 1 Kanal Inspirasi masih dalam program acara Dialog Kentongan yang mengangkat topik pendidikan aman bencana. Mas Roni dari Plan Indonesia, kemudian ada Ibu Linawati Wijaya SPD, MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sandik. Iya, banyak sudah yang kita dapatkan, tapi selama break tadi Mas Roni ini mengapresiasi loh program Kentongan. Saya malah ditanya-tanya. Biasanya saya yang nanya-nanya, sekarang saya yang ditanya-tanya. Jadi objek saya ya. Tapi tidak mengapa. Ini adalah sebuah bentuk apresiasi dari Mas Roni. Bagus juga nih program Kentongan. Saat saya mengatakan bahwa program Kentongan ketika terjadi bencana gempa bumi 2018 silam di bulan Agustus di tanggal 30 ini merupakan nightmare, mimpi buruk. Ternyata yang berfungsi adalah kembali ke zaman dulu, jadul, Kentongan. Ini tadi Mas Roni kalau ingin lebih jauh tentang program Kentongan, program Kentongan ini sudah mulai diluncurkan di RRI sejak bulan September 2019 yang lalu. Nah, jadi kita bisa berkolaborasi. Iya, amin Mbak. Iya, dan juga berkoordinasi, bukan koordinasi itu rokok dan nasi, bukan ya. Oke, sekarang kita ingin membreakdown dulu sambil kita tentu saja menunggu pendengar untuk beratensi di line 0370 646521 dan juga di 0370 646521. Sudah di breakdown fasilitas sekolah aman bencana seperti apa, kemudian manajemen bencana juga seperti apa, pendidikan bencana seperti apa. Nah, yang terpenting adalah semuanya ini menjadi tidak penting kalau seandainya anak-anak belum diedukasi, Ibu. Nah, seperti apa? Sudahkah Ibu melakukan edukasi kepada anak-anak mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 sekolah dasar, terlebih sekolahnya ini bertingkat, Ibu? Iya, seperti sudah diuraikan di depan tadi, kami sering melakukan simulasi, kemudian juga sosialisasi mengenai kebencanaan yang ada di sekolah. Karena selain gempa juga, yang sekarang ini kan lagi musim hujan tuh. Iya. Kebetulan sekolah kami yang di lantai 2-nya itu agak apa namanya sama dengan jalannya itu. Jadi kemungkinan besar kalau hujannya agak lebat itu, kebetulan juga sekolah kami itu lebih rendah dari jalan. Jadi airnya tidak akan bisa mengalir keluar. Jadi mengenang, Bu. Iya, di halaman sekolah kami itu air itu tergenang sampai biasanya setengah lutut lah gitu. Perlu dimantapkan itu, Bu, ke depan? Iya, betul. Kami sudah mengupayakan, sebentar lagi kami akan membuat yang namanya sumur resapan. Iya, biopori, Bu ya. Mungkin namanya ya. Iya, sumur resapan itu supaya kalau hujan lebat seperti kemarin itu, jadi sekolah kami tidak banjir lagi. Yang pertama yang akan kami lakukan. Oke, ini meskipun filmnya belum Ibu tonton, tapi boleh dipublish ke Mas Roninya sendiri, belum lihat itu filmnya. Tapi ini sebuah sebuah ajakan, sebuah contoh yang baik. Orang kan sekarang tidak hanya audio, tapi juga visual begitu ya. Anak-anak mungkin lebih tertarik ketika tampakan ada visualnya begitu. Nah, ini kan ada film Satuan Pendidikan Aman Bencana ini difilmkan. Saat Ibu ngapain tuh di scene 1, scene 2 dan lain sebagainya gitu. Iya, sebelumnya kalau kita berbicara mengenai film, ternyata artis itu tidak semudah yang kita bayangkan. Iya, jadi setiap langkah yang kami jangan lakukan, dibully makanya artis tuh, Bu. Iya, betul. Setiap yang kami lakukan itu selalu diulang. Jadi harus perfect, Bu. Sempurna. Betul, iya betul, supaya hasilnya lebih bagus mungkin ya. Mencoba untuk sempurna di tengah ketidaksempurnaan ya. Betul. Mana lagi kemarin itu mendadak informasinya, jadi kami ya apa adanya saja, tapi insya Allah mungkin hasilnya bagus menurut orang pusat kemarin. Ya, kami membuat film itu dimulai dari kelas yang di atas. Nilai edukasinya apa yang Ibu dapatkan di situ, di film itu? Oh ya, luar biasa banyak yang kami dapatkan. Jadi anak-anak itu mengetahui kalau terjadi bencana gempa seperti yang kemarin, apa yang harus
mereka lakukan, mereka sudah paham, termasuk juga gurunya. Ibu gurunya juga dilibatkan. Semua, ya. Bu. Semua. Sekarang sudah tidak asing dengan bagaimana mitigasi bencana itu, Bu ya? Betul. Ya, karena semua guru kami libatkan juga untuk mengisi baseline yang kemarin yang diberikan oleh plan. Oke, sekarang kita breakdown dulu ke Mas Roni. Mas Roni, ini ada moral responsibility, tanggung jawab moral, psikososial. Kita berbicara mengenai psikososial, humanity, kemanusiaan. Ada 3 variasi ancaman bencana, antaranya longsor, kemudian gempa, ada banjir dan juga tsunami. Khusus di 10 satuan pendidikan aman bencana, di antara 4 varian ini, yang mana yang mendekati 10 sekolah ini? Rata-rata di tiap sekolah itu bervariasi ancamannya. Contohnya kalau di sekolahnya Ibu Lina gempa deh. Gempa ya? Gempa yang paling tinggi resikonya itu. Sedangkan ancaman-ancaman lain seperti banjir dan yang lainnya itu rendah. Kalau di SDN yang dekat Pusuk itu Lembah Sari ya. SD 1 Lembah Sari. Itu yang ancamannya longsor malah yang tinggi. Jadi memang ini menyambung ke pertanyaan Pak Arman tadi terkait ancaman juga untuk melaksanakan 3 pilar satuan pendidikan aman bencana ini memang ada 10 standar minimum atau 10 langkah-langkah untuk melaksanakan satuan pendidikan aman bencana. Yang pertama kalau boleh saya jelaskan, pertama kita lakukan sosialisasi dulu kepada warga sekolah terkait apa itu satuan pendidikan aman bencana dan mengapa kita perlu melakukannya. Yang kedua juga kita melakukan penilaian mandiri bersama warga sekolah, semua terlibat, anak-anak dan segala macam, untuk kita menilai bersama seberapa amankah sebenarnya kita di sekolah ini. Jadi ada baseline-nya kita buat sebelum kita melangkah lebih jauh. Baru yang ketiga itu kita peningkatan kapasitasnya, pelatihan untuk warga sekolahnya, ada muridnya, ada guru-gurunya dan tenaga pendidik lainnya. Baru kemudian ada juga pelatihan khusus untuk anak-anak, agar anak-anak itu juga bisa sebagai agen perubahan antara anak-anak itu sendiri. Ada juga pengkajian risiko, ini yang cukup. Saya cut sebentar. Agent of change, anak-anak bisa sebagai agen perubahan. Selama kurun waktu pembinaan, boleh saya katakan sebagai pembinaan satuan pendidikan aman bencana, apakah sudah muncul anak-anak yang sebagai agent of change ini sendiri, Mas Roni? Sudah, Mbak. Jadi memang ada beberapa anak-anak yang kalau kita sudah tanya tentang apa sudah menger ya, dalam tanda petik. Sudah menger, ya itu istilahnya. Udah lama nggak dengar istilah itu, sudah menger. Itu istilah Lombok ya, menger. Jadi BBMK itu berlari, jangan mendorong atau kemudian keluar, itu sudah paham dia. Ada bisa diulang? Ya, saya BBMK, malah belum tahu tuh. Apa itu? Mungkin Bu Lina bisa cerita, itu ada lagunya. Silakan Bu Lina. Yang lagunya kalau ada gempa itu aja. Kalau ada gempa itu. Lindungi kepala itu ya. Berarti itu sudah di mindset sudah hafal. Anak-anak di SD sudah hafal lagu itu. Bahkan kalau mungkin kalau sempat ada waktu berkunjung ke sekolahnya Bu Lina itu ada jalur evakuasi yang cukup terbatas, cukup jelas bagi seluruh anak-anak. Warnanya apa Ibu? Jalur evakuasinya mungkin agak lebih terang ya? Iya, warna hijau. Jadi kinclong ya? Iya betul. Glowing. Dari akrilik juga dibuat. Akrilik dibuat, jadi ketika hujan tidak langsung hilang warnanya begitu ya. Nah itu adalah kalau tadi titik kumpulnya dibuat dari batu sikat. Lebar titik kumpulnya itu berapa Bu? Diameternya barangkali? Itu kemarin kami buat 3 x 3 meter. 3 x 3 meter. Ya cukup ya Bu ya? Lumayan besar. Iya, di halaman sekolah. Terus ada bacaannya juga, titik kumpul. Gede banget. Tapi anak-anak sudah tahu ya titik kumpul itu sudah paham. Sudah paham. Kalau dari lantai 2 kelihatan banget Mbak. Titik kumpul gede. Iya, saya sekarang ke Mas Roni. Mas Roni, ini tentu saja pembinaan yang sudah mulai dilakukan. Bukan dibahasakan Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAP ini mulai bulan, saya tidak ingat dengan bulannya, yang jelas 2019, dan ada kurun waktunya tidak, ini kan tidak melulu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun begitu, tidak melulu kan. Ini boleh saya sambung 10 standar minimum tadi boleh. Biar tidak terpotong, tadi kan baru sampai 5 itu yang lanjut silakan. Anak-anak. Tapi kemudian, ingat itu pertanyaannya ya. Iya. Kemudian ada kajian risiko bencana untuk kita menentukan apa bencana yang paling berisiko di sekolah itu. Kemudian ada juga kita melakukan rencana aksi. Apa yang akan kita lakukan
kesepakatan dengan warga sekolah untuk mewujudkan satuan pendidikan aman. Action plan yang sudah dilakukan apa ya? Ada belum sampai ke tahap sana sebenarnya, Bu. Oke, tapi sudah. Baru kita ada ke tahap-tahapnya begitu ya. Tahap ketiga sekarang sebenarnya. Baru yang ke-7 itu ada penyusunan prosedur tetap pada saat sebelum terjadi bencana, pada saat dan ketika terjadi bencana. Baru kita lakukan simulasi. Kalau kita mengacu ke Permendikbud, diupayakan dalam setahun itu ada 2 kali simulasinya. Kemudian kita lakukan penilaian mandiri kembali, kita mau lihat awalnya seperti apa dan setelah berjalannya itu seperti apa meningkatnya kapasitas dari sekolah itu untuk satuan pendidikan aman bencana dan terakhir evaluasi. Saya harus jeda 10 dulu ya, evaluasi. 10 dulu. Dari awal tadi apa tuh, Mas? Ada sosialisasi sampai dengan ada pengkajian mandiri, ada penilaian mandiri terakhir terakhir evaluasi. Tapi pertanyaan saya tadi menuju mandiri ini kan ada kemampuan sekolah yang tertatih-tatih. Tidak semua sekolah bisa mandiri dalam waktu durasi 1 tahun. Tapi sebentar ya, kita jeda dulu. Bram. Ya iya bentar. Aduh, jam segini masih tidur aja kamu, Bram. Iya nih lagi siap-siap. Kita nginepnya cuma seminggu aja kan di Gili. Tapi rumahmu ini kalau ditinggalin aman kan? Oh tenang Niko, kan ada satpam 24 jam. Maksudku Bram, sekarang cuaca nggak bisa diprediksi. Apalagi tempatmu ini kan tiap tahun rawan banjir. Itu barang-barang elektronik nggak diamanin dulu nih. Cabut dah aliran listrik yang masih kecolok-kecolok tuh. Santai Niko, cuma seminggu aja kan kita ninggalin rumah. Nah, angus sudah. Aduh, TV ku hangus Niko. Ayo dah Bram, kita berangkat, kan cuma seminggu. Aduh, baru petir aja, TV ku udah hangus Niko. Gimana kalau banjir? Ayo dah Niko bantuin, angkat kulkas sama kipas angin ini ke atas, cepat Niko. Tenang Bram, kan ada satpam 24 jam. Cuaca tidak bisa diprediksi. Pastikan Anda tinggalkan rumah dalam kondisi aman. Aman dari kriminal, aman juga dari bencana. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go. Berpacu dengan waktu. Saya maksud hati ingin terus sama Ibu Lina, ingin terus dengan Mas Roni menggali informasi tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAP ini. Ya, Ibu Lina sekali lagi merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sandik, dan Mas Roni dari Plan Internasional Indonesia Nusa Tenggara Barat yang sudah masuk sejak tahun 1989 silam. Kita punya waktu dengan durasi pendek Ibu, 2 menit, apa yang ingin Ibu sampaikan sekaligus sebagai closing statement. Kalaupun nanti Mas Roni bisa masing-masing sekolah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kalaupun di durasi 1 tahun saja harus mandiri begitu, harus ketika dia belum mandiri apa dong langkahnya? Ini bisa sebagai closing statement Mas Roni ya. Saya ke Ibu dulu, silakan Ibu, 2 menit saja. Baik, untuk yang tahap terakhir ini terima kasih. Usaha yang kami lakukan oleh sekolah untuk mengurangi risiko bencana. Yang pertama, kami akan membentuk yang namanya tim siaga bencana di sekolah. Jika sewaktu-waktu terjadi bencana, tim inilah yang akan menjadi komando di sekolah. Kemudian yang kedua, kami akan melakukan simulasi minimal 1 kali dalam 6 bulan atau 2 kali dalam setahun. Kemudian yang ketiga, kami mengoptimalkan ekstrakurikuler di sekolah, terutama ekstrakurikuler pramuka. Kemudian yang keempat, pendidikan pengurangan risiko bencana itu akan kami integrasikan ke dalam kurikulum yang ada di sekolah. Iya. Mungkin itu saja. Jumpa nanti lagi Bu ya, masih ada waktu kita yang lain. Sekarang ke Mas Roni, silakan Mas Roni. Ya, terima kasih. Jadi kami cukup percaya diri bahwa program ini akan berlanjut. Pertama, kenapa?
karena sudah masuk di RPJMD. Jadi mau tidak mau semua akan melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana ini. Kemudian kedua, seperti kita ketahui bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat ada 1.524 sekolah yang berada di kawasan rawan bencana. 1.540 sekolah 1524. Iya, dengan berbagai multi ancaman dari gempa, tsunami, banjir, longsor dan sebagainya. Capaian Provinsi NTB sejauh ini baru 81 sekolah. Jadi memang masih jauh dari harapan. Iya, jadi memang langkahnya masih panjang. Iya, perlu kerjasama berbagai pihak untuk kita sama-sama melaksanakan itu. Mari sing-singkan lengan baju Mas Roni. Terima kasih. Iya. Masih ada setengah detik saja. Jika melaksanakan 10 langkah minimum tadi, kami yakin sekali bahwa tiap-tiap sekolah akan bisa menjadi sekolah yang mandiri dan melaksanakan. Tapi saya penasaran, apakah 1 tahun kemudian ditinggalkan saja? Lu nggak mandiri-mandiri, nggak mandi sendiri? Kan ada evaluasinya ntar, gitu Mbak. ya? Iya, jadi situ nanti kita akan lihat bersama. Oke, terima kasih banyak Mas Roni. Terima kasih Mbak. Iya, jumpa kembali barangkali nanti ya. Kalau belumlah bukan ini ya kategorinya puas nggak puas, tapi pencerahannya luar biasa sore hari ini. Sama-sama. Ibu Lina, terima kasih Ibu Lina. Iya, sama-sama. Iya, dengan demikian pendengar Pro 1 RRI Mataram kami tutup dulu dialog program Kentongan yang telah mengambil topik tentang pendidikan aman bencana. Saya Diza Pauzi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Demikian dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram, kanal Inspirasi Radio Tanggap Bencana. Sampai jumpa.